Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah dalam hadirat-Nya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami datang ke tempat-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, Raja di tempat Maha Tinggi ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun di tempat ini menjamah setiap kami. Kami haus akan kasih-Mu, kami haus akan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau, Yesus. Yes, Jesus. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jesus, karya-Mu sungguh besar bagi setiap kami Yesus. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewat tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku sendiri katakan, ku bersyukur. Yes Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan syukurmu, nyatakan pujimu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yesus, 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 kasih setiamu di dalam hidupku. Ku mari sama-sama sembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur. Yesus, kami puji, kami sembah. Mari sama-sama menyembah dalam bahasa roh.
Haleluya. Masing-masing jemaat dengan Tuhan. Kita berbicara dalam bahasa roh. Yes, ini waktu kita. Ini waktu kita sama Tuhan. Sembah Dia lebih lagi, lebih. Lebih dalam, deeper. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Nyanyikan Hosana. Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat sembahmu. Jesus.
the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. One more time say, oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat sangat baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap sama-sama boleh katakan amen. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Say.
akan bersama-sama memberikan persembahan yang pertama. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebagai Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa memberikan yang terbaik. Amin. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama katakan tetap percaya. Tetap percaya
Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Yang bisa berbahasa roh, kita sama-sama berbahasa roh. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Kehadiran itu cukup buat kami Tuhan. Kehadiran itu cukup buat kami. Terima kasih. Suasana surga nyata atas tempat ini. Suasana surga nyata atas tempat ini. Kami tahu Tuhan, tempat yang paling aman itu hadirat-Mu. Tempat yang paling kami suka itu hadirat-Mu Tuhan. Bahkan tempat perlindungan kami itu hadirat-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Gak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Entah itu buruk, entah itu baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu satu hal, semuanya mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur buat semua yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat gereja yang terbaik. Terima kasih buat gembala yang terbaik. Terima kasih buat suami istri yang terbaik. Makasih buat anak-anak yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan yang terbaik. Gak ada kata yang paling indah selain kami mau bilang terima kasih. Kami tahu Tuhan satu hal, kami datang ke tempat ini karena ingin ketemu Raja di atas segala Raja. Kami tahu Tuhan satu hal, kami datang ke tempat ini tidak ada yang sia-sia. Karena kami menemui satu pribadi dan pribadi itu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Yesus namanya. Mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang besar. Terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, tuntun hamba-Mu, tuntun kami semua yang ada di tempat ini. Ibadah ini adalah milik-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengambil pimpinan atas jalannya ibadah sore hari ini. Yang siap mendengarkan dan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Wah, saya mau mendengar suara Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Iya, bisa lebih semangat Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yes, oke Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Wah, saya melihat wajah-wajah orang luar biasa, orang diberkati di sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, hari ini Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Petrus dan Ibu Gembala dan Pastor Gun dan Ibu yang sudah berikan kesempatan buat saya bisa sharing di sore hari ini. Dan hari ini ada satu judul tema sharing saya. Kalau Bapak Ibu suka dengan yang namanya tema atau judul khotbah, saya akan bagikan tentang yang namanya legacy atau warisan. Semua bilang warisan. Ya, sekali lagi dong Bapak Ibu bilang warisan. Yes, warisan Bapak Ibu.
Sering Bapak Ibu mendengar, bahkan Bapak Ibu memperkatakan warisan itu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Banyak di luar sana dan banyak Bapak Ibu sering banget mengatakan warisan atau Bapak Ibu mendapatkan atau memberikan juga mungkin pernah ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang powerful, yaitu tentang warisan. Tapi sebelum kita belajar sama-sama, saya mau bagikan keterangannya dulu atau artinya legacy atau warisan itu apa. Next slide, minta tolong dong. Yes, artinya warisan itu adalah, nah, jadi warisan itu Bapak Ibu artinya adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Saya ulangi sekali lagi ya, peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Jadi yang punya semua yang terbaik itu namanya pewaris, ahli waris itu, makasih banyak ya. Ahli waris itu adalah yang mendapatkan yang terbaik itu. Baik, baik Bu. Jadi pewaris itu adalah yang memberikan, ahli waris adalah yang diberikan. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus bangga, Bapak Ibu harus sukacita. Kenapa? Bapak Ibu itu adalah ahli waris kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu tahu kebenarannya bahwa pewaris yang memberikan itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu punya segala yang terbaik dan memberikan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Nah, hari ini Bapak Ibu yang saya mau fokuskan, kalau dunia itu mendengar kata warisan itu adalah identik dengan uang, betul Pastor Gun, betul. Uang, harta, apalagi Bapak Ibu? Rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang lebih penting Bapak Ibu selain harta dunia, yaitu warisan rohani. Ayo semua bilang sama-sama warisan rohani. Yes, betul, warisan rohani. Nah, oke Bapak Ibu, saya nyontek sedikit Bapak Ibu ya. Ada hal yang lebih penting yaitu warisan rohani. Yesus itu punya surga dan Yesus itu punya segala isi surga. Artinya segala isi surga itu akan diberikan kepada kita. Itu surga Bapak Ibu ya. Tapi ada yang lebih penting lagi yaitu kita mewarisi DNA dan karakteristiknya Yesus itu diwariskan ke kita juga. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan reminder kepada Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama tentang kenapa sebegitu pentingnya melayani itu kita lakukan. Sebegitu pentingnya warisan ini kita lakukan. Jadi Yesus itu memberikan warisan kepada kita yaitu melayani itu tadi Bapak Ibu. Sehingga melayani itu bukan sebuah paksaan, tapi memang melayani itu sudah menjadi karakteristik sifat dasar kita. Jadi kalau banyak orang mengenal pelayanan itu adalah sebuah job desk dan tugas. Setuju dengan saya? Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa kebenarannya melayani itu bukan sekedar tugas, bukan sekedar job desk. Tapi memang itu gaya hidupnya kita Bapak Ibu. Itu memang passionnya kita yaitu melayani. Nah hari ini saya akan remindering kepada Bapak Ibu, ada dua hal kenapa melayani itu sebegitu pentingnya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Oke ya, yang pertama adalah, yes, melayani itu value-nya Bapak Ibu. Ayo semua bilang value. Siapa di antara Bapak Ibu di tempat ini yang tahu value? Value itu, next slide. Ya. Value itu adalah nilai dari kehidupan kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata Pastor Gun, apa yang ada di benak kita? Oh, sabar orangnya, telaten. Telaten itu bahasa Indonesianya apa ya? Telaten apa ya? Tekun gitu ya, sabar orangnya. Pastor Petrus apa orangnya? Detail seperti itu. Nah, kalau value diri kita semua, kalau orang mendengar nama Gersom, Pastor Petrus, Pastor Gun, itu pasti satu yang disebutkan, yaitu melayani. Karena value di dalam
Karena seperti ini Bapak Ibu, banyak orang mengenal melayani itu sebuah tugas, namun melayani itu bukan tugas. Tapi memang melayani itu sudah menjadi karakteristik, sudah menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin? Yes, amin. Nah, dan melayani itu bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah budaya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja, kemudian Minggu ke gereja. No, Minggu kemudian melayani, enggak. Tapi melayani itu merupakan memang sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Nah, kok bisa saya bilang sudah mendarah daging? Kita baca ayatnya ya. Ayatnya Nah, ini wah kurang gede ya kayaknya ya. Oke. Dibuka, minta tolong dong Kolose 3 ayat 23. Nah, kenapa kok saya bilang bahwa melayani itu value di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Apa dasarnya? Dasarnya ada di ayat ini, Kolose 3 ayat 23. Minta tolong. Yes, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga, 2, 3. Yes. Saya ulangi Bapak Ibu ya, bahwa apapun yang Anda lakukan, Bapak Ibu melakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ini adalah prinsipnya Bapak Ibu. Jadi kalau dunia bilang kayak gini, yang gak suka gak usah dikerjakan, yang gak menguntungkan jangan dilakukan. Tapi sudah menjadi darah daging kita, sudah menjadi karakteristik kita bahwa semuanya kita lakukan, baik itu merugikan, gak merugikan, baik itu menguntungkan, gak menguntungkan kita, semuanya kita lakukan karena kita tahu satu hal, bahwa saat melakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk siapa Bapak Ibu? Iya, untuk Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa mengerjakan semua yang terbaik dalam situasi dan kondisi apapun, itu sudah menjadi nilainya Bapak Ibu. Artinya enggak milih-milih lagi Bapak Ibu ketika ada di tempat Anda bekerja, di lingkungan Bapak Ibu semua. Oke, yang percaya katakan amin. Amin. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, ternyata hari ini Bapak Ibu belajar bahwa melayani itu bukan sebuah tugas, bukan sebuah tanggung jawab. Yang pertama, ternyata melayani itu value di dalam dirimu. Sudah menjadi mendarah daging. Sudah melayani itu ya makanan seharinya Bapak Ibu semua. Oke. Dan yang kedua, yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu itu adalah ternyata melayani itu manifestasi kita sebagai duta kerajaan surga. Ucapkan bersama-sama, saya duta kerajaan surga. 3, 1, 2, 3. Iya. Hal yang kedua Bapak Ibu, kenapa melayani itu menjadi warisan untuk kita? Dan kenapa melayani itu penting di dalam kehidupan kita? Karena melayani itu merupakan manifestasi atau eksistensi kita sebagai duta kerajaan Kristus. Kalau hari ini sebagian dunia belum mengenal siapa Yesus. Kalau hari ini di lingkungan pekerjaan Bapak Ibu, di lingkungan rumah Bapak Ibu belum mengenal Yesus itu siapa, orang lain bisa melihat Yesus melalui hidup Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Betul Bapak Ibu ya. Orang di luar sana itu nggak bisa melihat Yesus seperti apa dan bagaimana. Tapi Bapak Ibu bisa menjadi suratan hidup ketika Bapak Ibu bisa memberikan eksistensi kerajaan surga di dalam kehidupanmu. Oke Bapak Ibu, kenapa? Karena tadi syaratnya yang pertama, ternyata melayani itu bukan sebuah tuntutan, tapi melayani itu memang gaya hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu. Melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati. Entah itu enggak baik, entah itu enggak disuka, ataupun disuka, Bapak Ibu tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Setuju katakan amin. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, ketika belum keburu-buru banget multimedia ya. Ketika kita melayani,
ketika melayani dengan sepenuh hati Bapak Ibu, ada dua hal yang kita akan dapatkan. Ada berapa hal Bapak Ibu? Yes, kalau tadi kita sudah tahu bahwa melayani itu value, karakteristik dan sifat, dan secara normal ada pada diri kita, nah dampaknya itu apa sih yang dirasakan orang lain ketika kita melayani? Yang pertama adalah kehidupan kita menjadi powerful. Ayo semua bilang powerful. Belum. Multimedia keburu-buru banget ya. Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Wah, kurang besar slide saya, sorry Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat 12. Seberapa powerfulnya Bapak Ibu? Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga, 2, 3. Sesungguhnya siapa yang percaya Yesus itu sudah melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan banyak orang. Tapi pertanyaan yang kedua, yang paling penting, siapa yang percaya di tempat ini yang bisa melakukan hal-hal besar yang pernah Yesus lakukan? Loh kok ragu-ragu Bapak Ibu? Bisa saya melihat lambaian tangan orang-orang besar di tempat ini? Yes, amin. Oke Bapak Ibu ya. Nah, seberapa powerfulnya Bapak Ibu? Tadi kita belajar sama-sama, bukan hanya Bapak Ibu yang belajar, tapi saya pun terus belajar. Saya remindering kembali Bapak Ibu ya, saya tadi pertama, kenapa Bapak Ibu melayani? Yang pertama, karena itu value dirinya Bapak Ibu. Nah ketika itu Bapak Ibu value dirimu, Bapak Ibu melakukan segala hal itu dengan sepenuh hati. Nah yang kedua, kenapa melayani itu penting? Karena melayani itu merupakan eksistensi nyata Bapak Ibu sebagai duta Kristus. Karena dunia tidak bisa melihat Yesus. Nah ketika Bapak Ibu melayani dengan sepenuh hati, ada dua dampak yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, kehidupan Bapak Ibu akan powerful. Seberapa powerful? Bisa dibaca di ayat ini bahwa seberapa powerfulnya, kenapa kok Bapak Ibu bisa powerful? Yang pertama, kita pakai otoritas kerajaan surga. Angkat tangan kanannya Bapak Ibu, taruh di kepalanya. Saya bekerja dengan otoritas kerajaan surga. 3, 4. Saya percaya Bapak Ibu ya, umur saya ini 26 tahun. 26, dimudah-mudahin ya. 28, Grace langsung gak terima. 28. Barusan saya minta Bapak Ibu untuk mengangkat tangan dan menaruh tangannya di kepala. Kalau saya gak pakai otoritas kerajaan surga, Bapak Ibu gak bakalan mau melakukan. Setuju katakan amin? Karena Bapak Ibu ngelihat bukan Gersomnya, karena ngelihat Yesusnya. Setuju katakan amin? Dan hal itu yang akan sama Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu di pekerjaan. Apa yang mati ketika Bapak Ibu sentuh, itu akan jadi hidup. Ketika Bapak Ibu menapak sesuatu yang itu belum jadi milikmu, itu akan menjadi milikmu. Karena Bapak Ibu melakukan semuanya dengan otoritas. Belum. Karena Bapak Ibu melakukan semuanya dengan otoritas kerajaan surga. Apalagi yang Bapak Ibu dapatkan? Seberapa powerfulnya Bapak Ibu selain authority? Next dong. Wisdom, hikmat. Banyak orang hari-hari ini yang tidak bisa memutuskan sesuatu. Tapi ketika Bapak Ibu punya hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu bukan hanya memutuskan, tapi Bapak Ibu memberikan jalan keluar untuk orang lain. Keren gak tuh? Keren kan? Bukan hanya memutuskan ya, tapi Bapak Ibu memberikan solusi loh buat orang lain. Ketika Bapak Ibu tahu dasarnya bahwa melayani itu sesuatu yang powerful. Yang ketiga, selain otoritas, hikmat, apalagi yang Bapak Ibu dapatkan? Dikeluarkan semua aja. Impact, inspiration, sama yang terakhir, kepercayaan. Saya akan selesai di trusted Bapak Ibu, kepercayaan. Ketika Bapak Ibu, saya percaya semua orang ketika melakukan dengan sepenuh hati, pasti pekerjaannya berhasil. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya, semua orang, Bapak Ibu
Bapak Ibu saya percaya ketika Bapak Ibu melakukan segalanya dengan sepenuh hati, pasti berhasil. Kenapa kok saya bilang pasti berhasil? Karena yang Bapak Ibu lakukan itu adalah firman. Dan firman itu mengandung janji. Firman itu bukan buku kosong dan benda mati. No, enggak. Dia mengandung janji. Ketika Bapak Ibu melakukan hal itu, di situ ada ketika Bapak Ibu melakukan hal itu, Bapak Ibu akan powerful. Semua katakan amin. Ternyata Bapak Ibu ya, 25 menit itu cepat Bapak Ibu. Oke, dan Bapak Ibu akan berbeda. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan sepenuhnya dengan sepenuh hati, segalanya sepenuh hati, Bapak Ibu akan punya otoritas dari kerajaan sorga, dan kepercayaan itu akan datang kepada Bapak Ibu. Setuju katakan amin. Yes ya. Dan ketika kita powerful, dampak yang kedua adalah, next slide. Seberapa powerfulnya Bapak Ibu? Kita ini ada yang kelupaan Bapak Ibu ya. Seberapa powerfulnya sih Bapak Ibu? Kita baca Yesaya 43 ayat 2. Kita baca sama-sama, kelihatan Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga, 2, 3. Ketika, sorry Bapak Ibu, saya ralat. Engkaunya ganti nama Bapak Ibu ya. Oke, kita hitung, saya hitung 2, 3. Ketika Gersom. Ketika Gersom berjalan. Gersom tidak akan terbakar dan nyala. Keren nggak Bapak Ibu? Keren ya. Bahwa di sini ternyata ada dua kondisi yang bertabrakan. Yang pertama adalah api, yang kedua adalah air. Di mana-mana api sama air itu tidak bisa dikalahkan Bapak Ibu. Api itu sifatnya menghabiskan apa yang kita punya. Kalau air itu juga menenggelamkan apapun yang dia tenggelamkan. Tapi di sini dikatakan kayak gini, Tuhan Yesus, Bapa di surga, akan membuat Bapak Ibu jalan di atas api enggak hangus. Jalan di atas air enggak tenggelam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke Gunung Kawi untuk sakti. Bapak Ibu cukup ikut Yesus, sudah jadi sakti mandraguna kayak gini. Banyak orang di luar sana mencari kesaktiannya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu cari, karena Yesus yang hebat itu ada di dalam kehidupanmu. Sehingga Bapak Ibu melangkah dengan powerful. Dan yang kedua, setelah powerful, Bapak Ibu akan mendapatkan apa? Selanjutnya, belum. Seberapa powerful? Ini saya ceritain. Tadi kan ayatnya Bapak Ibu ya di Kejadian Lama. Saya ceritain ini. Jadi ceritanya gini, Yesus pelayanan, diikuti oleh sekitar 10.000 pria, betul ya Pastor Petrus ya? 5.000. Oh, berarti Bapak Ibu fokus semua ya. 5.000 pria. Belum dihitung wanita, istri dan kawan lain sebagainya. Tante, betul dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, itu 5.000 cowok doang Bapak Ibu, hanya laki-laki. Terus dengan santainya Yesus itu bilang kayak gini, ini kayaknya sore nih, orang-orang butuh makan nih. Bayangin ya, logika saya Bapak Ibu, itu ya sekitar jam 4 lah. Oke? Bayangin jam 4, suruh ngasih makan 15.000 orang. Cateringannya siapa itu yang sanggup? Seberapa, ini saya tanya chef koki ternama di YS Jakarta, Bu Petrus. Ibu masakin orang 60 itu butuh waktu berapa jam? 3 jam. 60 itu 3 jam Bapak Ibu. 15.000 berapa jam dong? Keren gak Bapak Ibu? Itu keren banget loh. Yesus cuma ngomong kayak gini, kayaknya lapar nih orang-orang nih. Santai banget gak sih? Kayaknya lapar butuh makan nih orang-orang nih. Oh iya oke. Tapi gak ngerti, alatnya gak ada, modalnya gak, uangnya gak ada. Siapa
Siapa restoran yang bisa cuman 1,5 jam yang bisa nyiapin 15.000 untuk orang-orang banyak? Enggak ada. Tapi ketika Yesus melakukan semuanya itu dengan otoritas Bapa di surga, yang mustahil bisa jadi mungkin. Dan tadi ingat Bapak Ibu, pertama Yesus bilang kayak gini, aku itu sudah melakukan hal yang besar dan kamu pun itu akan melakukan hal yang besar juga. Jadi kalau Yesus bisa ngasih makan 15.000 orang di dalam kedua tangannya Bapak Ibu, pasti bisa ngasih makan beribu-ribu orang. Percaya katakan amin? Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yes, yang kedua adalah next. Ya, fruitful Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi ketika kita melayani, ya betul powerful, dan yang kedua adalah berbuah. Ayo semua bilang hidup saya berbuah. Iya betul. Kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Coba dibuka ayatnya aja dong. Oh ya, bukan. 2 Korintus 9 ayat 10. Ayo, minta tolong kerjasamanya multimedia cepat-cepat. 2 Korintus 9 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan Dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini yang kerja itu kita apa Tuhan Yesus Bapak Ibu? Bayangin ya, Dia yang ngasih benih, Dia yang menumbuhkan, Dia yang melipat gandakan. Hal ini nyata di dalam kehidupan saya. Saya saksikan satu sharing Bapak Ibu ya, bukan dari dulu. Yang dulu-dulu waktu lalu Bapak Ibu, saya itu sharing sama Pastor Petrus. Pak Petrus, pengen banget deh ibadah itu 2 kali gitu loh Pak. Gitu terus Bapak Ibu ya. Ternyata benar loh Bapak Ibu, kejadian. Dan ayat ini itu yang menurut saya yang dirasakan YS Jakarta. Bayangin, Tuhan sendiri yang menabur, yang memberikan dan melipat gandakan. Kok bisa seperti itu? Yes, Tuhan Yesus ngirimin Pak Gun, Bu Lili dan Bapak Ibu semua untuk datang ke tempat ini. Untuk ngapain? Untuk melayani sama-sama. Percayalah Bapak Ibu, ada misi yang ketiga. Saya sedang mau ngomong sama Pak Petrus kita buka ibadah ketiga aja. Oke Bapak Ibu, ini misi dari kerajaan surga. Satu Bapak Ibu, hal yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu memperluas kerajaan. Iya, jadi Bapak Ibu harus bangga hari-hari ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu adalah duta Kristus dan bekerja untuk kerajaan surga, bukan untuk manusia. Ketika kita bekerja untuk manusia aja tahu memberikan yang terbaik. Apalagi Bapak kita di surga. Yang percaya katakan amin. Yes. Next. Oke Bapak Ibu. Sehingga gimana caranya kita bisa berbuah? Adalah dengan memberikan semua, baik itu talenta, potensi diri kita, kepintaran kita untuk memperluas kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, yes, oke. Dan prinsip dunia Bapak Ibu bilang seperti ini, harus curang dulu baru mujur. Berbeda dengan kita Bapak Ibu sebagai anak-anak dunia, anak-anak surga ya. Kalau dunia bilang seperti ini, yang untung dideketin, yang merugikan biarin. No, enggak. Berbeda dengan kita. Kita malah membawa dampak di tempat itu, yang rugi jadi untung. Yang enggak berhasil ketika kita pegang jadi tambah berhasil. Percaya katakan amin. Nah, next slide. 2 menit lagi. Seberapa fruitfulnya sih Bapak Ibu? Seberapa berbuahnya Bapak Ibu? Saya kasih buktinya kepada Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku Yahweh Elohimmu yang menguatkan tangan kananmu, yang berfirman kepadamu, janganlah takut, aku menolongmu. Mungkin hari-hari ini apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan itu belum kelihatan hasilnya. Atau mungkin yang kedua, Bapak Ibu sudah melakukan semuanya belum terlihat. Tapi tenang,
tetap lakukan aja Bapak Ibu dengan sabar. Karena di sini yang mengatakan adalah Yesus Kristus sendiri. Yang menguatkan Bapak Ibu dan saya, bukan manusia. Tapi Yesus sendiri bilang seperti ini, yang menguatkan tangan kanan Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, dan Bapak Ibu nggak boleh takut. Karena yang nolong Bapak Ibu itu adalah Yesus namanya, bukan manusia. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Next dong. Ya, oke. Di sini saya bilang seperti ini, janjinya kepada Bapak Ibu, itu bukan hanya memberikan pertumbuhan dan melipat gandakan, tapi dia sendiri, saya highlight ya Bapak Ibu ya, tapi Yesus sendiri yang memastikan pertumbuhan itu terjadi dan memberikan pertolongan buat Bapak Ibu. Next. Pastor Petrus, saya minta 2 menit gak apa-apa ya. Bapak Ibu kalau misalnya lihat gambar di atas, gambar di depan, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Bantu saya. Nah, Vespa jalan-jalan. Apa Bapak Ibu? Yang ibu-ibu belum membantu saya, ayo ibu-ibu bantu saya. Apa yang ada di, apa? Panas. Panas, betul. Motor. Nah Bapak Ibu, saya ingat benar kejadian ini. Saya masih umur sekitar 12 tahun, entah 12 atau 15 tahun Bapak Ibu. Jadi sewaktu saya kecil, saya itu sama orang tua saya selalu diajak ke FB atau Komsel. Ibu-ibu nggak tahu sih budayanya ibu-ibu di Jakarta atau di Malang itu beda atau sama. Intinya setiap hari Senin sampai Jumat itu selalu ada ibadah Bapak Ibu. Bayangin ya, Senin itu komselnya ini. Misalnya Senin komselnya Ibu Eva, Selasa komselnya Pak Gun. Rabu, Kamis, Jumat terus kayak gitu. Dan saya ngomong sama mama saya, "Ma, Gersom capek ngapain diajain terus ibadah terus." Wah, ngomel Bapak Ibu. Semakin ngomel, ditambahin ibadahnya Bapak Ibu. Bukan hanya ditambahin, tapi disuruh main gitar. Setelah itu saya setiap kali komsel itu selalu pelayanan dan melayani main gitar. Nah, tibalah waktunya Bapak Ibu, ternyata setelah main gitar, Gersom jago, disuruh pelayanan di pusat. Waktu itu saya tinggal di Lawang dan pelayanannya di Malang Bapak Ibu. Ibaratnya kayak Sentul ke Jakarta Barat. Butuh waktu 30-45 menit. Nah, Gersom kan naik angkot Bapak Ibu. Malu dong. Wah, punya malu ternyata. Malu dong, gak punya kendaraan. Gak punya kendaraan suruh pelayanan lagi. Naik angkot ya malu-maluin. Terus saya bilang seperti ini sama mama saya. "Ma, Gersom pengen motor, tolong dong beliin." Mama saya gak jawab apa-apa Bapak Ibu. Beneran ini. Mama saya gak jawab apa-apa. Setelah itu saya ngotot, "Ma, minta tolong dong beliin." Malah dimarahi. Tahu sendiri orang kebutuhannya masih banyak, tambah dimarahin saya. Setelah itu Bapak Ibu, tapi di sini ternyata bersikap seperti itu, ternyata anaknya jadi tangguh kayak gini. Jadi banggalah anak-anak ya kalau dimarahi orang tuanya. Loh, kok malah gitu sih? Oke Bapak Ibu ya, singkat cerita, kalau Pastor Petrus tahu, Jalan Tenaga Baru itu kan ada showroomnya Honda, betul ya. Nah, tibalah saya itu seperti ini Bapak Ibu, ngangkat tangan kanan saya bilang ke showroom itu, "Tuhan berkati satu, kasih ke Gersom." Mulailah memberanikan diri dan bilang ke mama saya, "Ma, yang bekas aja nggak apa-apa deh Ma." Bayangin Bapak Ibu ya, saking pinginnya anak ini, itu yang bekas aja katanya nggak apa-apa. Mama ngotot betul Pastor Gun. Terus mama saya bilang kayak gini, "Kamu itu pelayanan tapi mintanya bekas-bekas, minta yang baru." Waduh, tambah semangat Bapak Ibu. Tahu nggak? Kesemangatan saya itu ngapain? Saya datengin showroom Bapak Ibu. Oh belum Pak, saya mintain brosurnya Bapak Ibu, dan apa yang saya pingin saya tumpangin tangan, saya bilang, "Tuh di dalam nama Yesus, Gersom punya satu di dalam nama Yesus." Sambil nangis-nangis Bapak Ibu.
Herannya saya Bapak Ibu, ternyata tiba-tiba ada sales ke rumah. Nggak tahu ditelepon sama siapa, bilang kayak gini, nama mama saya itu Bu Kristiana. Salesnya datang ke rumah, bilang, Bu Kristiana ada yang nelpon ke showroom. Mama saya ngelihat saya bilang enggak bener. Sudah megang pancinya mau dilemparin ke saya nih. Enggak tahu sih yang nelpon siapa sampai hari ini, enggak ngerti. Beneran ini Bapak Ibu. Jadinya si merah. Gabriel sama Ocha pasti tahu si merah siapa ya. Supra 125 di bawah. Beneran, enggak tahu yang nelpon siapa. Katanya ada bapak-bapak yang nelpon booking Supra 125 dan itu besokannya dikirimkan. Jadi orang bank itu datang ke rumah cuman ngecek nge-ACC, oh rumahnya ngontrak padahalan Bapak Ibu rumahnya. Oh rumahnya gini ya, ya nanti kita tunggu ya Bu hasilnya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Di kamar saya saya berdoa bahasa roh Bapak Ibu. Singkat cerita, saya merinding. Besoknya dikasih Bapak Ibu. Motornya itu sampai saya pulang, itu saya kelonin itu apa ya Pak ya bahasa Indonesia. Saya peluk, saya tidur di atasnya kayak gitu. Saking itu apa ya? Saking pinginnya Bapak Ibu. Singkat cerita yang kedua, saya nggak tahu orangnya siapa. Jadi kalau ada yang orang tersebut yang ikut ibadah Zoom, makasih banyak ya sudah nelpon. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan ngasih berkat sepeda motor. Wah, dengan gagahnya. Gersom bilang kayak gini, siapapun yang jalan pasti saya barengin, nggak apa-apa ke ujung dunia pun. Wah, gitu Bapak Ibu ya. Singkat cerita, waduh kok tambah mepet ini. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya pelayanan di Malang, saya akhirnya diangkat jadi group leader FB. Timbullah permasalahan. Permasalahannya adalah kalau misalnya ketua FB kan harus punya uang, Pastor Petrus ya, untuk jajanin anaknya untuk jajanin apa, untuk ada tempat FB dan lain sebagainya. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ayat tadi beneran terjadi. Tuhan yang ngasih benih, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang melipat gandakan. Ternyata Gersom waktu kecil disuruh main gitar di komsel-komsel Senin sampai Sabtu. Ternyata punya FB supaya bisa main gitar sendiri. Keren gak tuh Tuhan Yesus? Iya ngiringi. Yang kedua, Gersom pengen motor bekas, dikasih Supra baru 125. Yang nelpon gak tahu siapa, yang ngasih DP gak tahu siapa. Pokoknya ngangsur aja tiap bulan. Saya gak tahu angsurannya itu dari mana, tiba-tiba Tuhan cukupkan aja. Yang ketiga, ketika Gersom mau mulai FB-nya Bapak Ibu, butuh rumah sama konsumsi, setuju dengan saya? Setuju? Muncul permasalahan baru Bapak Ibu. Tiba-tiba pasti Bapak Ibu, ya betul, pasti Bapak Ibu kenal yang namanya JJ Sparingga. Tahu ya? Kak JJ tiba-tiba nelpon ke saya Bapak Ibu. Gersom katanya kamu punya magnet baru ya, kita nyebutnya magnet. FB baru ya, iya. Hari apa? Hari ini jam segini, pakai aja rumahku. Rumahnya di Araya dan itu pusatnya Malang Bapak Ibu. Rumah dikasih, konsumsi dikasih. Sungkan dong, masa minta terus. Yang dilakukan Tuhan hebat banget. Ada satu sekolah musik di Malang, nelpon. Gersom, kamu pengen gak ngelesin orang? Wah saya dengan girangnya bilang, bisa, seminggunya berapa? Dia sebutkan nominal. Dan setiap bulan saya digaji. Mantep gak tuh Bapak Ibu? Motor dikasih, rumah dipinjemin, mau jajanin anak-anak FB, tenang, orang sudah kerja. Itu kuliah Bapak Ibu, saya inget banget. Dan hari ini Bapak Ibu, ternyata saya mau encourage Bapak Ibu sebagai mama, papa. Saya anggap Bapak Ibu itu kayak orang tua saya sendiri. Hari ini saya encourage Bapak Ibu semua untuk mewariskan bukan hanya benda atau harta, tapi wariskan harta yang tidak ternilai, yaitu warisan rohani Bapak Ibu.
Dan ketika Bapak Ibu melakukan hal itu di dalam kehidupan Bapak Ibu akan yang pertama tadi apa? Powerful, dan yang kedua fruitful. Minta tolong dong untuk pemain PAW bisa maju ke depan. Nah, hari ini saya remindering kepada Bapak Ibu semua bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang pasif. Dia itu Tuhan yang sangat-sangat aktif. Dan dia itu Tuhan yang manis, yang sweet. Dia yang kasih pekerjaan, dia yang menyiapkan pekerjaannya, ladang pekerjaannya untuk kita kerjakan, dan dia mempersiapkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini saya dorong Bapak Ibu untuk jika Bapak Ibu hari ini sudah melayani, wah artinya Bapak Ibu keren. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah melakukan semuanya itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan yang kedua, kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum melayani, saya encourage Bapak Ibu untuk segeralah melayani. Cepat Bapak Ibu melayani supaya gereja kita semakin besar, semakin memberkati banyak orang. Dan hari ini kalau di antara Bapak Ibu ada yang berada di persimpangan jalan, sedang takut, sedang khawatir, ingat satu hal Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja di ladangnya Tuhan. Dan Bapak Ibu pasti jadi tanggung jawabnya Tuhan. Yang percaya katakan amin.